Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10220087 dari Prodi Akuntansi S1. Seperti biasa, di sini saya akan coba meresume pertemuan ke-6 kemarin mata kuliah Pendidikan Keagamaan 2, yaitu tentang sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-basyiatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagaimana telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat ataupun jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Beliau makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya sebagai layaknya manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, ataupun keajaiban-keajaiban, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 14. Yang kedua adalah al-ishamah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ishamah atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bersumpah tidak akan meminum lagi madu, padahal madu itu adalah minuman halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Yang ketiga yaitu asyidik atau jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat fatonah yaitu cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau menyeru manusia dengan hikmah atau pengetahuan dan pelajaran yang baik serta dialog yang terbaik sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah al-amanah atau terpercaya, dan yang keenam adalah at-tabligh atau menyampaikan risalah. Dalam pembahasan madah sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebagai Rasul minal mursalin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk abdun amanah atau penunaian amanah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,
Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Sifat amanah adalah sifat kerasulan. Tidak ada seorang rasul pun yang tidak memiliki sifat mulia ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Soleh yang berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 143. Rasulun alamin atau rasul terpercaya maknanya adalah sedikit pun ia tidak menambah, mengurangi, atau menyembunyikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepadanya. Yang ketujuh adalah al-iltijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepada dirinya dari segala sisi. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Abu Jahal serta beberapa orang pemuka suku Quraisy berkata, "Mintalah berkah kepada Tuhan-Tuhan kami, dan kami pun akan bersama-sama kamu memasuki agamamu." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami." Quran Surat Al-Isra ayat 73-75. Beliau berkomitmen dengan dakwahnya tidak pernah berhenti dari tugas yang agung ini. Lembaran Sirah Nabawiyah menggambarkan bagaimana gigihnya beliau memulai berdakwah dan sabar mengurangi medan perjuangan hingga akhir hayatnya. Beliau komitmen dengan kezuhudan, komitmen dengan jihad, komitmen dengan ibadah yang tiada bandingannya, komitmen dengan akhlak mulia, komitmen dengan muamalah yang baik, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dan beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran, sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.